Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang keluarga Imran Al-Imran, di mana keluarga Imran ini disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Al-Imran ini atau keluarga Imran? Keluarga Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka dibandingkan keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Lalu, siapakah keluarga Imran itu? Keluarga Imran adalah keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih mereka dibandingkan keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 33, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat ada di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagainya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 33. Nah, kerabat keluarga Imran ini dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Madsan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imran. Dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhaqim. Keluarga Imran adalah turunan cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Anggota keluarga Imran, istri Imran. Istri Imran bernama Hannah binti Fakudah. Ada juga yang menyebut Kaudah bin Kubailah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 35 yang berbunyi, "Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim." Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat atau di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surat Al-Imran ayat 35. Anak-anak Imran pertama yaitu Asya. Asya adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam
bukan saudara perempuannya. Yang kedua yaitu Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Atsyarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5418 dan Muslim 2431. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafat. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 166 yang berbunyi, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima, yang artinya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, zina. Quran surat An-Nisa ayat 156. Demikian juga difirmankan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 12 yang berbunyi, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran surat At-Tahrim ayat 12. Juga disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan ia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 91. Cucu-cucu Imran. Yang pertama yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah Rasul dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya pada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran surat An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel mendakwahi mereka kepada tauhid, menyembah Allah semata. Allah SWT berfirman juga dalam Quran surat As-Saff ayat 6 yang artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel,
adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72, yang artinya, Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepada surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 197 sampai 198. Dan di menjelang hari kiamat kelak Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana dikabarkan dari Rasulullah SAW. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti. Harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah. Dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 169. Hadis riwayat Bukhari nomor 3448 dan Muslim nomor 125. Rasulullah SAW menyifati fisik Nabi Isa alaihissalam dengan sabdanya, tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa, dan dia pasti turun. Dan bila kamu melihatnya maka kenalilah dia. Seorang lelaki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian berwarna agak kuning, seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan pada masanya
Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian dia wafat, lalu kaum muslimin menyolatinya. Hadis riwayat Ahmad 9270, Abu Daud nomor 4324, yang disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Kedua yaitu Yahya alaihissalam anaknya. Cucu Al-Imran yang kedua yaitu Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 38-39, yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran surat Al-Imran ayat 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegebaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang kaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang zalim. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutnya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Quran surat ke-19 ayat 12. Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran surat Al-Imran ayat 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Bazzar. Wafatnya Yahya. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israiliyat. Di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridho padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya padaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam satu wadah. Demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin
Az-Zubair, ia berkata, Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah wan An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebut bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya. Perempuan itu kirim seorang untuk membunuhnya. Baik teman-teman, itu tadi cerita tentang Al-Imran, keluarga Imran, yang namanya disebut ke dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bahan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, cukup sekian video ini. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.